Oke. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ini adalah forum dadakan ya. Silaturahim lah saya. Jadi tadi itu saya jam berapa, jam 3 kurang berapa itu lagi diskusi sama Randy ya soal kausalitas. Kok ada permasalahan yang menarik tuh diobrolkan yang menurut saya itu masih masih banyak orang salah paham, baik di kalangan yang nggak percaya ilmu kalam sama filsafat Islam, baik dari kalangan saintis, juga dalam kalangan internal Asy'ariyah sendiri, internal anak-anak santri sendiri yang salah paham soal kausalitas, yang membuat ini jadi semacam olok-olokan juga ya. Salah paham ini menjadi semacam olok-olokan di tengah kalangan ilmuwan, saintis, kalangan orang yang sangat percaya pada rasionalitas. Meskipun meskipun hal itu agak dimaklumi, mungkin konteksnya bukan dalam sedang menceritakan ilmu, tapi sedang membahas persoalan yang nggak serius. Oke, jadi gini, soal kausalitas ya. Yang populer itu yang seperti yang ditulis di-share oleh Al-Ma'arif, Dr. Al-Ma'arif Arif ya. Tulisannya Pak Toha. Kalau ada yang punya kontaknya Pak Toha, suruh masuk sini juga ahlan, bagus. Ya. Jadi konteksnya adalah ada semacam pemahaman yang sangat kontradiktif ya. Bahwa mutakalimin itu nggak percaya hukum alam ya. Api membakar nggak percaya, konon katanya gitu. Filsuf itu percaya api membakar kayak gitu. Mutakalimin konon katanya hanya percaya yang membakar Allah gitu ya. Sementara filsuf hanya percaya yang membakar itu ya api itu, bukan Allah gitu ya. Nah, dulu mungkin saya juga sempat baca yang kayak gitu, juga mungkin sedikit terpengaruh, saya nggak tahu, kurang lupa ingat ya. Cuma itu memang populer sekali, ada dualisme antara Al-Ghazali sama Ibn Rushdi, antara mutakalimin sama filsuf dalam hal kausalitas ini. Ya kayak gitu ya. Waktu saya pelajari mendalam, saya mantik apalagi saya kejar. Ternyata nggak sesederhana itu. Jadi baik mutakalim sama filsuf ya, ini nanti bisa kita diskusikan. Baik mutakalim sama filsuf, dua-duanya percaya api itu membakar. Ya, ingat, catat ya. Baik filsuf, mutakalim, itu dua-duanya percaya api membakar. Bukan hanya mutakalim, balaghin. Ya, orang awam, orang pasaran, orang yang nggak pernah ngaji, gitu loh. Orang anak kecil, baru umur berapa itu, ya percaya api itu membakar. Ya, itu. Jadi semuanya percaya, karena termasuk badihiyat. Api membakar itu badihiyat. Dicoba berkali-kali masuk tajribiyat. Baik dia pakai istiqro atau pakai tajribiyat, api membakar ya. Tapi kok berdiskusi itu seolah-olah mengarah kepada penghakiman sepihak bahwa mutakalim itu nggak percaya api membakar. Ya ini jebakannya, ini jebakannya. Mutakalim nggak percaya. Ini saya baca juga bukunya Kitabul Ilal Maqasid ya, pas bab ilah yang ditulis Syekh Ahmad Thoyyib ya. Di sana juga Syekh Ahmad Thoyyib itu menerangkan itu, semacam menjadi olok-olokan Asy'ari itu nggak percaya api membakar, nggak percaya kausalitas. Padahal semua muslim, semua mutakalim, termasuk muslim, orang awam, itu kalau ditanya api membakar nggak? Membakar. Kemudian kalau kita nyalakan korek api, terus ini ada kertas, ditanyakan kepada seorang mutakalim, ke siapa? Ke saya Sarmodala, atau siapa? Ke saya Jamal Faruk, atau saya ke guruku, saya Usam, ke saya Fauzi Konate, alim. Ini membakar apa tidak? Gitu loh. Itu kan jadi semacam Asy'ari itu nggak percaya kausalitas, berarti api tidak membakar. Kayak gitu kan.
Hanya percaya hukum Allah. Kalau Allah nggak menghendaki ini nggak bakar ya bakar. Kalau ini ditanya ini api bakar apa tidak, mereka nggak akan bisa jawab. Ya gitu. Jadi saya setelah saya mendalami ini salah paham terminologi, salah paham uh, level analisis ya. Jadi semua orang yang berakal sehat, anak kecil maupun besar, ilmuwan atau tidak, mutakalif itu percaya api membakar. Percaya kausalitas. Kalau nggak percaya langsung jadi sofis. Ya, ilmu kalam semuanya yang komplit itu ada bab ilawal maklul. Ada bab sebab musabab. Terus kalau di mantik itu ada sebab, ada istilahnya mu'arif yang yu'arifu syai'. Ada dua muqaddimah menghasilkan natijah. Ini bagian dari kenapa saya menyebut ada ta'rif, ada qiyas. Karena ini bagian dari sistem illa wal ma'lul, sistem kausalitas dalam umur amma, dalam filsafat ilahiyah amma, itu diturunkan ke semua aspek, termasuk aspek dalam ta'rif, termasuk aspek dalam qiyas, termasuk aspek dalam ilmu alam, termasuk aspek dalam matematika juga. Memang dikira 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu bukan kausalitas, itu kausalitas, tapi bisakah berubah? Bisa, tapi apakah dengan berubah tidak merupakan kausalitas? Kausalitas itu bisa dibatasi. Dalam sistem persepuluhan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kausalitas juga. Emang nggak kausalitas? Kausalitas tuh. Orang salah paham aja, dikira kausalitas itu hanya kausalitas hukum alam. Enggak, kausalitas dalam umur amma itu kausalitas yang mencakup semuanya. Kausalitas secara metafisik umum, general, metafisik berlaku ke semuanya. Karena ilahiyat yang amma itu muta'allaqun bi kulli syai'. Muta'allaq bukan muta'alliq ya. Muta'allaq dia adalah sesuatu yang dihubungi oleh sesuatu yang lain, oleh ilmu-ilmu yang lain. Mantik pasti berhubungan dengan ilahiyat. Ilmu kalam ya ilahiyat itu juga. Matematika juga berhubungan sama ilahiyat juga. Fisika juga ilahiyat, ekonomi juga ilahiyat berhubungan. Jadi makanya ilmu ilahiyat amma itu muta'allaqun, bukan muta'alliq ya, muta'allaqun bikul syekh. Dia itu pasti dihubungi oleh suatu. Ya ta'allaqu bihi kulla syai'in. Ya ta'allaqu bihi kullu ilmin. Ya, itu. Karena definisi ilah maklul dalam umur amma itu apa definisinya apa? Ma yahtaju ilaihi syekh, ma yahtaju ilaihi asyai'u, sesuatu yang dibutuhkan oleh sesuatu yang lain. Ilah ma yahtaju ilaihi asyai'u. Ini seingat saya di Al-Mawaqif. Ma yahtaju ilaihi asyai'u. Jadi misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, ini juga ilah maklum juga. 2 ini supaya membutuhkan, kok bisa jadi 2, butuh apa? Butuh 1 tambah 1. Nah ini ilahnya ini. Dikira ilah itu hanya membakar, enggak. Ilah dalam umur amma itu lebih umum daripada sekedar membakar. Sekedar cobaan. Ini kausalitas. Makanya waktu Dr. Arif bilang enggak ada nalar saintifik dalam santri, ini aneh. Ini aneh gitu. Karena mereka santri percaya teori ilah maklul dalam lugho. Teori kenapa kok disebut mubtada? Karena begini. Kenapa disebut sebagai khobar? Karena liyukhbaru bihi. Kenapa disebut sebagai fa'il? Karena usnida ilaihil fi'lu. Nah ini ilahnya fa'il. Kenapa disebut fa'il? Ya li'annahu usnida ilaihil fi'lu. Gitu. Nah ini ilah maklul ini. Dikira bukan ilah maklul. Ilah maklul ini. Nah, ini salah paham. Jadi semua nggak bisa. Ini hukum badiyat. Ma yahtaju ilaihi syai'. Ini hukum badiyat. Artinya kalau mengingkari pasti sofis. Bahkan yang sofis pun pasti menggunakannya. Gitu ya. Kalau ada yang mau sharing langsung nggak apa-apa, masuk aja nggak apa-apa. Aku biasanya kalau ngajar itu kalau ada diskusi yang tipis-tipis itu langsung masuk aja, langsung motong omongan itu juga nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Nah, problemnya setelahnya itu ini yang sebenarnya bukan persoalan yang disepakati. Jadi kalau soal api membakar, semua orang itu sepakat. Mutakallim sepakat, filosof sepakat, Syekh Ahmad Thayyib tulis itu sepakat. Nggak mungkin nggak gitu. Tujuan bahwa Asy'ariyah nggak percaya api membakar itu hoax. Gitu ya. Nggak ada teksnya, itu nggak ada. Dalam balaghah gitu. Nah, cuma ada persoalan yang lain. Apakah fenomena api membakar itu cuma berhenti sampai di sini saja, apa tidak gitu loh.
Sampai di sini saja apa tidak? Apa ada alasan yang lain? Kalau Asy'ariyah alasannya ini karena itu fi'lullah yang ada pada api yang dikehendaki Allah berlaku terus-menerus kecuali ada sebab yang menghalanginya. Misalnya sebabnya karena basah atau sebabnya karena mukjizat atau yang lain. Dan kertasnya yang basah dengan tapi itu fi'lullah gitu. Kayak gitu. Kalau filsuf bilangnya api itu bakar, itu sifat dati, sifat esensial dari api, membakar. Nah, tapi jangan salah ya, sifat dati itu maknanya nggak satu. Nggak dati dalam filsuf, dalam takal, dalam mantik itu bukan selalu mulazim lil maklum. Memang yang populer dati itu ma la yanfaku anil maklul. Jadi ketika sesuatu itu disebut dati, maka la yanfaku anil maklul. La yanfaku anil mahal, mahal juga. Tapi ada zat yang lain dalam bab qadiyah. Zati itu artinya munasab, munasibun. Zati artinya munasibun. Munasibun lil maudhu. Zati. Kayak misalnya kalau kita nganggap ya al-insan hayawnatik itu kan takrif, tapi bisa kita anggap sebagai qadiyah kalau kita membuatnya sebagai klaim. Al-insan hayawanunatikun, al-insan natikun. Kita nganggap itu sebagai qadiyah, proposisi. Yahtamilu sidq wal kadhib. Karena kita mengklaim di sana. Kita mengklaim bahwa manusia adalah natikun. Nah, natik di sini adalah dzatiyun lil insan. Natik itu dzatiyun insan. Tapi makna dzati di sini itu bukan dzati yang ini makna dzatinya apa? Ini dalam bab qadiyah. Makna dzati ada munasibun lil maudhu. Munasibun. Munasibun lil maudhu. Kok bisa dia itu munasibun lil maudhu? Ya karena ada analisis percobaan analisis pikiran bahwa manusia itu yang paling cocok untuk membacanya dari segala potensinya itu adalah natikun, dan itu munasabah. Kalau misalnya al insan dohikun, apakah dia itu dzati? Enggak, karena dia itu bukan bayar munasibun. Karena manusia bisa ketawa, bisa enggak, dan lain-lain. Bisa ketawa, bisa enggak, bisa marah, dan bisa. Tapi al insan natikun, natikun itu mungkin ayu fakir, bisa berpikir, memiliki ruh yang bisa menyusun argumen. Ini sifat dati, sifat yang munasibun lil maudhu. Tadi saya juga nyebut bahwa ilah maklul memang malayan fakwa anil maklul. Ilah datiyatun anil maklul. Layan fakwa anil maklul. Tapi ada beberapa kasus ilah maklul itu yanfak anil maklul. Ilah maklul itu yanfak anil maklul bisa. Jadi gini, bab umur amma itu babnya ilah maklul. Masuk di dalamnya itu ilah maklul yang yanfak, masuk di dalam juga sebab akibat yang di dalamnya ada bisa yanfak. Masuk di dalam juga ilah maklul yang enggak apa ya, yang ilahnya enggak bekerja karena ada syarat yang enggak terpenuhi, ada manik yang tidak terpenuhi, ada manik yang sedang menghalangi. Masuk di sana juga. Ilah maklul itu maknanya banyak. Posisinya di umur amma atau posisinya di bawah, posisinya ada di praktek sehari-hari atau posisinya di ta'rif, posisinya di qadiyah, posisinya di matematika, posisinya di geografi, di geometri, di ilah maklul itu luas gitu. Ya. Gitu. Ada yang tanya nih? Oh, ini apa? Kalau saintis berpikiran alam itu inklusif, budaya tetap ada kontradiksi. Ya, saintis inklusif maksudnya apa ini? Inklusif artinya dia itu tertutup. Alam itu tertutup. Maksudnya gitu, Pak. Saintis yang balik fenomena ini ada sesuatu yang bukan dari yang merupakan hakikat. Kalau dia percaya itu berarti dia itu nggak mutama, nggak representatif. Ini saya tanyakan ke Mas Martin juga, dan saya baca bukunya. Misalnya banyak Frege itu matematika dia itu menolak kalau misalnya kausalitas itu hanya empiris, hanya indrawi. Menolak kalau dia nggak menolak, matematika itu batal semua karena matematika kebanyakan itu nggak ada hubungannya sama dunia fisik. Matematika lebih luas daripada fisika. Nah, kalau itu ditolak artinya matematika bukan sains, padahal terkenal sejak zaman
Dulu matematika adalah the queen of science, ratunya sains. Kayak gitu loh. Apalagi kalau kita menganggap sains itu dianggap sebagai yang yakini yang paling tinggi levelnya, itu sains itu lebih tinggi daripada knowledge, nggak ada yang lebih tinggi daripada sains, maka mengatakan bahwa di balik fenomena ini nggak ada sesuatu yang lain. Nah, ini kecenderungan kecil tapi dibesar-besarkan, kecenderungan materialis, positivisme yang materialis. Jadi nggak benar ya, nggak benar orang yang mengatakan bahwa Barat itu materialis, itu tidak benar. Itu hanya Barat yang materialis, yang positivis, yang radikal. Kebanyakan enggak. Saya bisa menyebut contoh Frege, Immanuel Kant. Banyak enggak. Meskipun detail-detailnya perlu kita bahas. Descartes. Siapa? Kebanyakan enggak. Hanya yang populer, aneh-aneh aja. Yang aneh itu kayak gini ya. Banyak sekali pemikiran-pemikiran di Barat dan di dunia Islam juga yang masuk ke Indonesia itu yang enggak mutamat, yang enggak representatif, tapi yang populer doang. Yang aneh-aneh yang populer. Dulu sebelum era medsos, orang itu lebih kenal Yusuf Qaradawi, Said Qutb, terus siapa itu daripada Syekh Ahmad Thoyyib, Syekh Ali Jum'ah. Padahal waktu kita datang ke sana, ini siapa Yusuf Qaradawi? Dia terkenal, tapi nggak sebesar itu. Masih besar pengaruhnya Syekh Ali Jum'ah di lingkungan akademik di Mesir. Masih besar Syekh Ahmad Thoyyib. Hasan Hanafi besar, tapi nggak sebesar Syekh Ahmad Thoyyib. Level pengaruhnya di dunia akademik yang nyata gitu, bukan akademik yang medsos yang nggak ada standarnya itu. Misalnya Derrida sama Immanuel kan lebih besar mana? Jelas lebih besar Immanuel kan, Descartes lebih besar Aristoteles, lebih besar Plato. Tapi orang percaya Descartes, Derrida doang, gitu loh. Ya, gitu. Misalnya psikoanalisis yang nggak percaya Tuhan, siapa itu? Sigmund Freud. Dia besar, Sigmund Freud besar, tapi dia itu nggak akan sebesar tokoh yang percaya ketuhanan. Ya, nggak representatif juga. Makanya penting representatif itu penting. Kan di medsos itu kan orang Wahabi lebih terkenal daripada orang NU. Tapi di dunia nyata orang Wahabi itu minoritas, nggak representatif juga dalam diskusi. Artinya kita standarnya tetap orang As'ari yang bermadzhab itu representatif, bukan Wahabi, bukan IM yang nggak representatif sama sekali. Oh, ini ada pertanyaan yang menarik ini. Bagaimana cara menghubungkan pemikiran mayoritas saintis yang berpandangan kalau hukum kausal bersifat determinis dalam arti la yumkin yang jelas-jelas soal apakah itu mayoritas saintis kalau berkejuan dengan material semacam ini, aku nggak yakin. Karena saya menemukan nggak gitu. Itu nggak mayoritas, itu minoritas tadi bisa besar. Terus misalnya katakanlah itu mayoritas beneran. Kata-kata determinatif ini mutlak atau dibatasi. Kalau dibatasi dalam hukum alam doang, ya saya sendiri juga percaya. Hukum kausalitas bersifat determinatif, la yumkin yatakhallaf di wilayahnya sendiri. Ya aku percaya juga. Tapi kalau dilepas mutlak di semua medan, di semua semesta, apakah hukum kausalitas itu la yumkin yatakhallaf? Nah, itu aku yang nggak percaya. Jadi harus ada semestanya. Kalau ibaratnya kalau kita matematika itu ada semesta A, semesta B, isinya semesta A itu apa? Isinya semesta B itu apa? Nah, kalau determinatif dalam konteks semesta yang hukum-hukum biasa ini, ya gitu, aku juga percaya. Maka oke, determinatif pasti layung kita kolak. Tapi kalau mutlak tidak hanya berlaku untuk semesta aja, tapi juga untuk berlaku di semua semesta, di semua dunia mungkin. Nah, kalau dia masih tetap determinatif, saya nggak percaya. Dan saya ragu kalau itu kesimpulan para saintis mayoritas. Saya ragu. Itu minoritas doang. Karena itu ada perdebatan soal dunia mungkin apa many words, banyaknya semesta. Apakah hukum dalam fisika itu juga berlaku di komputer, di matematika, ternyata enggak. Banyak hukum fisika yang enggak berlaku di matematika karena matematika lebih luas. Jadi ya, kira-kira udah nangkep ya?
Ini ada pertanyaan kausalitas yang dimaksud di sini misalnya dibatasi pada kausalitas di alam. Ya. Banyak filsuf saintis modern dipengaruhi oleh paradigma Newtonian. Sejak era kuantum, saintis mulai tidak memandang kausalitas di alam sebagai suatu menjadi. Ini juga kesimpulan yang berbeda. Yang umum itu kan Newton sama Einstein itu berbeda dengan kuantum. Kalau saya lihat enggak, dia itu enggak berbeda, enggak kontradiktif bahasanya. Tapi itu dua wilayah analisis yang berbeda. Serius. Kuantum itu membahas tentang temu syakhisot. Sementara Newton, Einstein itu membahas mahia. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Makanya saya juga diskusi sama teman-teman yang jurusan fisika. Apakah teori Newton, Einstein itu dibatalkan oleh fisika kuantum? Jawabannya tidak. Itu orang salah paham saja. Itu marketing. Jadi konteksnya itu berbeda. Konteksnya itu sedang membahas mahia yang nggak berubah sama sekali, yang general, atau konteksnya itu musakhisot yang berubah. Contohnya kayak gini, manusia kan hewan yang berpikir. Lah, nah sekarang pengalaman sehari-hari manusia itu juga nggak mikir, kadang-kadang nggak mikir. Mikir kan menyusun argumen. Kadang manusia itu nggak mikir. Kadang manusia nggak itu kok bisa manusia disimpulkan sebagai apa hewan yang berpikir? Jawabannya apa? Ya, karena hewan yang berpikir itu mahia. Mahia ini selalu ada di semua kesempatan. Apakah dia itu berfungsi secara aktual atau tidak? Mahia itu tetap ada. Nah, sementara yang parodian, yang aksiden, saya misalnya ketawa, saya misalnya lagi marah, saya nggak mau menyusun argumen yang sesuatu yang secara literal bertentangan dengan saya berpikir. Nah, ini nggak bertentangan, ini musakhisot, ini amrun aridun, gitu ya. Gitu ya. Jadi saran saya semua semua teori-teori yang di Barat maupun di Islam itu coba cari rujukan aslinya, ya. Cari pembandingnya seperti hal yang saya lakukan. Walaupun kalau populer tokoh-tokohnya itu coba dibaca, tokoh ini dikritik sama siapa, coba dibandingkan argumentasinya, mana yang lebih realistis. Nanti akan ketahuan sendiri, oh ternyata ini cuma populer di nama doang, ternyata nggak realistis, ternyata juga banyak dibantah. Ya. Frege sama Derrida lebih besar mana? Bagi orang yang paham wilayah diskusi lebih besar Frege. Tapi Derrida lebih populer di Indonesia, di Mesir juga. Ya kenapa? Ya karena media. Itulah. Immanuel Kant sama siapa? Derrida misalnya. Lagi-lagi Derrida. Lebih besar mana? Lebih besar Immanuel Kant. Tapi orang kan udah malas baca Immanuel Kant. Itu klasik sudah dibacakan sama yang lain. Nah, ini bukan persoalan klasik, tapi lebih kuat mana? Immanuel Kant sama Aristoteles lebih besar mana? Kalau representasi Barat lebih besar, lebih kuat Aristoteles. Jadi aslinya representatif yang sana Aristoteles daripada Immanuel Kant. Buku-buku yang membahas tentang Aristoteles di Barat itu masih banyak banget. Ini kesalahan. Saran bukunya pertama, ya yang nggak bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Karena itu kunci untuk menemukan buku-buku yang bagus ya. Kalau udah bisa bahasa Arab, baca mantik. Bukan dari bahasa Indonesia. Baca mantik Isakoji, Sara Isakoji. Ubek-ubek di sana. Nanti masuk ke ilmu kalam, masuk ke filsafat, hidayah. Nanti saya juga akan bikin kelas yang itu apa kursus masa depan untuk santri. Itu yang saya bahas itu eh, hidayah, kitab hidayah, dan di tiap apa di tiap fasenya, di tiap babnya itu nanti saya akan komparasikan dengan ilmuwan yang sekarang lagi terkenal, Einstein, Newton, dan lain-lain. Di tiapnya mantik nanti komparasi sama Frege, komparasi sama yang lain. Jadi kita bahas satu teks itu sampai selesai, tapi di tengah-tengah itu selalu saya selipi dengan ini versi Immanuel Kant-nya begini, versi ininya begini. Jadi langsung kita tahu bahwa ternyata tema-tema yang dibahas oleh kitab Al-Hidayah itu juga dibahas oleh ilmuwan, oleh apa fisikawan dan lain-lain. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ini, oh ada Mas Arief. Ada gimana Mas Arief? Ada masukan nggak?
Oke ya, kalau nggak ada nggak masalah. Oke, kalau nggak ada nggak ada masalah, kita lanjutkan di kesempatan yang lain, nggak apa-apa. Jadi ini tadi itu gampangnya yang baru masuk ya. Ini nanti rekamannya saya share ya. Jadi ini ngisi waktu lah daripada diskusi di Facebook panas, mending kita tatap muka lewat Zoom. Kan nggak apa-apa kan? Silaturahim, bagi-bagi ilmu, share ilmu, barangkali nanti ada perspektif yang kebuka. Oke, saya kira itu ada soal nggak, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak. Oke, kalau nggak ada kita tutuplah majelis kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.